Komando Daerah Militer 4 Diponegoro merupakan salah satu komando utama di jajaran TNI Angkatan Darat yang memiliki wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penggunaan nama Diponegoro berpijak dari wilayah kerja Kodam 4 yang berada di kawasan peperangan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825, sekaligus mewujudkan ketauladanan terhadap jiwa patriot sejati dan kepahlawanan yang dimiliki Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah. Prajurit Diponegoro dalam setiap pengabdiannya harus selalu memberikan yang terbaik bagi kepentingan rakyat dengan dilandasi rasa tanggung jawab dan kerelaan untuk berkorban, serta keyakinan yang kokoh atas keagungan dan kebesaran Tuhan, sebagaimana yang tercermin dalam kepribadian Pangeran Diponegoro. Para prajurit Kodam 4 Diponegoro selalu terdorong dan termotivasi untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Atas dasar itu, Kodam 4 Diponegoro memiliki sesanti semboyan Sirnaning Yakso Katon Gapuraning Ratu Dipo Pratomo Tumbal Negoro. Sesanti dan semboyan yang mengandung arti bahwa kebahagiaan akan tercapai dengan jalan menghilang sirnakan segala perintang penghalang kemajuan nusa dan bangsa, serta menempatkan diri sebagai penjaga kedaulatan dan keselamatan negara. Semua itu merupakan basis moral prajurit Diponegoro dalam menghadapi segala bentuk ancaman bagi keselamatan bangsa dan negara, serta basis moral perjuangan dalam ikut serta menegakkan kejayaan bangsa Indonesia. Sejarah kelahiran Kodam 4 Diponegoro. Kelahiran Kodam 4 Diponegoro tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam rangkaian sejarah perjuangan nasional untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Kodam 4 Diponegoro berawal dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR pada masa revolusi di seluruh Indonesia, tak terkecuali bagi rakyat Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam perkembangannya pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat yang disingkat TKR. Melalui perjalanan panjang dan berbagai perubahan kondisi, TKR berubah menjadi TRI Jawa Tengah. Kemudian definisi Kodam Diponegoro sampai terbentuk Kodam 7 Diponegoro. Pada masa itu, hari ulang tahun Kodam yang semula ditetapkan 5 Oktober diganti menjadi 1 Maret untuk mengapresiasi dan melestarikan karya juang prajurit Kodam 7 Diponegoro atas keberhasilannya pada peristiwa heroik serangan umum 1 Maret 1949 terhadap ibu kota Yogyakarta. Dan dengan adanya reorganisasi dalam tubuh TNI Angkatan Darat, maka pada tanggal 1 April 1985, Kodam 7 Diponegoro diubah menjadi Kodam 4 Diponegoro melalui surat keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Seiring dengan berjalannya waktu dengan dilatar belakangi kajian terhadap sejarah pendekatan psikologis dan organisatoris, maka HUT Kodam 4 Diponegoro yang semula 1 Maret dikembalikan lagi menjadi 5 Oktober. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Kodam 4 Diponegoro sebagai bagian dari TNI mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan, dan gelar kekuatan, menyelenggarakan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan negara di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Kedudukan Markas Komando Daerah Militer 4 Diponegoro yang disingkat jadi Makodam 4 Diponegoro merupakan komando utama pembinaan operasional yang bersifat kewilayahan dan merupakan kompartemen strategis Matra Darat. Sebagai kompartemen strategis, Kodam 4 Diponegoro harus mampu menciptakan, memelihara, dan meningkatkan ketahanan nasional di daerah dalam upaya mencegah ancaman dari dalam maupun luar negeri. Menciptakan, memelihara, dan meningkatkan stabilitas daerah demi kelancaran pelaksanaan pembangunan, melaksanakan upaya pertahanan apabila diperlukan, dapat menanggulangi setiap ancaman secara mandiri, berlanjut, dan terus-menerus dengan mengelola serta mengerahkan semua sumber daya yang ada di daerah. Sebagai Kotama Pembinaan, Kodam 4 Diponegoro berkedudukan langsung di bawah kendali Kepala Staf Angkatan Darat yang mempunyai tugas sebagai berikut: menyelenggarakan pembinaan kemampuan pertahanan dan upaya pendayagunaan sumber daya nasional yang tersedia untuk pertahanan negara di daerah, menyelenggarakan pembinaan teritorial, pembinaan kesiapan operasional terhadap seluruh kekuatan TNI AD yang bersifat kewilayahan. Sedangkan sebagai Kotama Operasional, Kodam 4 Diponegoro berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI selaku Komando Utama Operasi TNI. Kodam 4 Diponegoro mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan yang berkaitan dengan menyiapkan satuan untuk mendukung pelaksanaan tugas operasi TNI dalam melaksanakan operasi tempur intelijen, teritorial, dan operasi TNI lain sesuai hakikat ancaman yang terjadi berdasar perintah Panglima TNI. Menyelenggarakan keamanan daerah, instansi atau objek vital TNI, VVIP atau VIP, dan kegiatan kenegaraan yang berada atau terjadi di wilayah Kodam 4 Diponegoro sesuai petunjuk dan kebijaksanaan Panglima TNI. Menyelenggarakan kedudukan bantuan administrasi atau Banmin untuk semua satuan TNI yang berada di wilayah Kodam 4 Diponegoro dengan sistem pelayanan daerah. Dalam mengemban tugasnya tersebut, maka jajaran Kodam 4 Diponegoro telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut. Visi Kodam 4 Diponegoro mewujudkan seluruh prajurit Kodam yang solid, profesional, tangguh, berwawasan, dicintai rakyat. Sedangkan misinya adalah memantapkan jiwa korsa satuan, menanamkan nilai-nilai leluhur para pendahulu sesuai sesanti, Sirnane Yakso, Katon Gapuraning Ratu, Dipo Pratomo Tumbal Negoro. Meningkatkan kemampuan deteksi terhadap setiap gejolak melalui pendidikan latihan dan penataan secara bertahap dan berlanjut. Menyiapkan kemampuan operasional satuan yang profesional, efektif, efisien, dan modern, serta memiliki kualitas dan mobilitas tinggi melalui Binsat dan Bintal. Meningkatkan kemampuan aparat kewilayahan Kodam 4 Diponegoro untuk membantu tugas Binter bagi kepentingan pertahanan wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat dalam sosialisasi fungsi dan peran Kodam 4 Diponegoro dan memperkokoh kemanunggalan rakyat. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dan latihan Rindam 4 Diponegoro, menyelenggarakan wajib militer Matra Darat di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai undang-undang. Melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan Civil Mission di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Membantu Polda Jateng dan DIY dalam pemulihan dan pemeliharaan stabilitas keamanan dalam negeri. Dan sebagai ujung tombak di lapangan, Kodam 4 Diponegoro membawahi eselon pelaksana yang meliputi 4 Korem. Korem 071 Wijaya Kusuma yang bermarkas di Purwokerto, membawahi 9 Kodim dan 165 Koramil. Korem 072 Pamungkas yang bermarkas di Yogyakarta, membawahi 10 Kodim dan 160 Koramil, serta satuan tempur yang dimiliki adalah Yonif 403 Wirasada Pratista. Korem 073 Makutarama
yang bermarkas di Salatiga dengan membawahi 9 Kodim dan 133 Koramil, serta memiliki satuan tempur Yonif 410 Alugoro. Korem 074 Warastra Tama di Surakarta yang membawahi 7 Kodim dan 120 Koramil, didukung satuan tempur Yonif Raider 408 Subrasta. Satu Ridam 4 Diponegoro yang membawahi satu pendidikan Dodik Bela Negara di Magelang, Dodik Jur di Magelang, Dodik Secaba di Magelang, Dodik Lapur di Klaten, Dodik Secata di Gombong. Brigif 4 Dewaratna di Selawi membawahi satuan tempur Yonif 405 Surya Kusuma, Yonif 406 Chandra Kusuma, dan Yonif 407 Padma Kusuma. Selain itu, satuan-satuan berdiri sendiri BS yang langsung di bawah kendali Kodam 4 Diponegoro yaitu Kodim 0733 BS berdiri sendiri di Semarang, Yonif Raider 400 Banteng Raider di Semarang, Yon Arhanud 15 Baladika di Semarang, Yon Kavaleri 2 Tank di Ambarawa, Yon Sipur 4 Tanpa Kawandia di Ambarawa, Yon Armet 3 Tarik di Magelang, dan Inteldam 4 Diponegoro di Semarang, dan Kikapser Yogyakarta. Di era reformasi TNI, khususnya di jajaran Kodam 4 Diponegoro, telah menetapkan stigma baru untuk menuju TNI yang profesional. Pelaksanaan tugas prajurit Kodam 4 Diponegoro menjadi 6 hal sebagai berikut. Bahwa sebagai prajurit wajib selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menegak kokohkan kehidupan prajurit sejati yang berlandaskan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, selalu menjadi pengayom, pelindung rakyat yang tangguh, dicintai dan dibanggakan, selalu berani menghadapi tantangan, hambatan dengan gangguan maupun ancaman dengan penuh semangat, pantang menyerah dengan landasan profesionalisme yang tinggi. Selain meningkatkan kepekaan, kewaspadaan, dan mawas diri sehingga mampu bertindak cepat dan tepat, selalu menjaga dan menjunjung tinggi nama baik martabat serta kehormatan prajurit dimanapun dan dalam keadaan apapun juga. Sepanjang sejarah pengabdiannya, Kodam 4 Diponegoro telah ikut mengukir prestasi yang membanggakan baik dalam pelaksanaan tugas pokok mengawal dan menegakkan kedaulatan maupun mengisi kemerdekaan NKRI, antara lain mengusir penjajah Belanda pada agresi militer 1 dan 2, mengusir kolonialisme Belanda melalui perjuangan Trikora dan Dwikora, penumpasan terhadap berbagai pemberontakan seperti APRA di Bandung, kelompok Andi Aziz di Makassar, RMS di Ambon, menumpas gerombolan Merapi Merbabu di Komplek, DITII di Jawa Tengah dan Aceh, PRRI, pemberontakan PKI di Madiun, dan G30 SPKI maupun operasi pemulihan keamanan Seroja di Timur-Timur. Kodam 4 Diponegoro telah pula melaksanakan tugas-tugas misi perdamaian internasional dengan baik melalui misi Garuda 1-6 yaitu di Mesir, Kongo, Vietnam, dan Timur Tengah. Selain itu juga telah mengembang tugas Dharma Nasional dalam pengamanan pemilu dan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Atas berbagai keberhasilan dalam mengembangkan tugas nasional maupun internasional, maka berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 055-TK-1968 tanggal 17 Desember 1968, Kodam 4 Diponegoro menerima tanda kehormatan Samkar Ianugraha. Seiring berjalannya waktu dan dengan berpegang sesanti Sirnaning Yakso Katon Gapuraning Ratu, Kodam 4 Diponegoro akan terus memberikan pengabdian yang terbaiknya demi bangsa dan negara Indonesia.